Cara yang ditinggalkan Athena pada Qin Yichen adalah untuk mencegah tubuhnya pulih agar dapat menahan kutukan, membangkitkan terlalu banyak hukum kekuatan, dan memicu kutukan terlebih dahulu. Ini juga menghalangi pemahaman Qin Yichen tentang aturan dunia yang tidak terlihat. Sekarang, Qin Yichen telah menyingkirkan belenggu, dan kecepatan pemahaman aturan dunia dapat digambarkan sebagai tak tertandingi. Hanya dalam beberapa napas pendek, ketika Bijita mengetahui bahwa Qin Yichen bertingkah aneh, Qin Yichen menyadari aturan dunia, api. Pada saat yang sama, Qin Yichen mengambil kesempatan untuk memahami angin dan aturan dunia terkait api bersama-sama. Meskipun tidak semuanya, meskipun mereka hanya memahami dua aturan dunia yang paling sederhana, bagi Qin Yichen, ini sudah menjadi kemajuan besar. Qin Yichen melihat ke depannya dengan ringan. Saat aturan dunia pertama yang dia pelajari ikut bermain, panas yang menyengat di sekitarnya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Angin berubah menjadi tornado, membungkus Qin Yichen dengan erat di dalamnya. Dan yang melesat melewati area terluar adalah angin berburu. Di sekitarnya, ada hembusan angin bertiup di wajahnya. Qin Yichen melihat api yang semakin dekat dan dekat. Apa yang ingin dilakukan Qin Yichen sekarang adalah menang di tangan Bijita. Dan itu adalah kemenangan penuh. Jenis anjing liar yang datang kepada Anda sendiri. Jika Anda tidak memberikan pukulan yang baik, itu pasti akan muncul lagi di masa depan. Anda harus melihatnya melompat dari waktu ke waktu. Qin Yichen tidak suka jenis ini masalah. Solusi terbaik sekarang adalah langsung membandingkan. Semua pikiran Tower hancur, tidak meninggalkan ilusi sama sekali. Dengan cara ini, selama kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, selama kecepatan peningkatannya lebih cepat daripada Pagodaji, maka dia tidak akan lagi memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dirinya sendiri. Ini adalah cara Qin Yichen menghadapi biji pagoda. Sangat disayangkan, jika Qin Yichen dapat memikirkan solusi ini sekarang, ada solusi yang lebih sederhana, yaitu bernegosiasi dengan Frodro secara langsung. Lagi pula, Frodro adalah bos langsung Bijita. Selama dia berbicara, Bijita tidak akan berani bertindak gegabah. Tapi Qin Yichen tidak tahu sekarang. Dia hanya tahu bahwa Bijita marah sekarang, dan dia marah. Selama dia mengalahkannya dan mempermalukannya sedikit, dia bisa membiarkan Bijita kehilangan kesombongannya dan mencapai apa yang sebenarnya diinginkan Qin Yichen. Tujuan dari. Dan saat ini adalah waktu terbaik bagi Qin Yichen untuk mengalahkan biji tower. Tidak ada seorang pun. Dengan dengusan lembut Qin Yichen, di tangan Qin Yichen, embusan angin berkumpul, berubah menjadi angin puyuh kecil, dan beredar di telapak tangannya. Hembusan angin memercik, dan pemandangan di sekitarnya berganti. Dari saat dunia hangus oleh api merah, bahkan dunia menjadi terdistorsi. Sekarang, ketika angin sepoi-sepoi berlalu, nyala api menghilang. Semburan kesejukan datang. Qin Yichen mengangkat kepalanya dengan ringan, menatap biji pagoda tidak jauh. Senyum muncul di wajahnya. Sepertinya Anda sangat bangga dengan trik ini. Tapi saya pikir masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Begitu kata-kata itu jatuh, pikiran Qin Yichen bergerak, dan kemudian, hembusan angin mengamuk, dan hembusan angin mengamuk, langsung membersihkan api di dunia ini. Saat embusan angin menyapu, Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Benar saja, meskipun dia juga bisa mengendalikan aturan dunia, bagaimanapun juga, kekuatan sucinya sendiri terlalu lemah untuk membiarkan seluruh dunia jatuh ke dalam aturan yang dia buat seperti Bijita. Angin bergolak hanya berlangsung sesaat, dan embusan angin berlalu. Lautan api mengerikan yang dipadatkan oleh biji pagoda menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan daerah sekitarnya kosong. Meskipun langkah ini menerbangkan serangan Bijita dan lautan api besar yang mengembun, tetapi dibandingkan dengan Bijita, api di sekitar tubuhnya masih sangat kuat. Ini semua adalah api yang telah disempurnakan olehnya dan merupakan bagian dari tubuhnya. Sekarang Qin Yichen hanyalah embusan angin yang bertiup melewatinya. Jelas tidak cukup untuk menghancurkan kartu penyelamat nyawa Bijita. Pada saat ini, Bijita tercengang. Dia menatap kosong ke arah Qin Yichen, dan kemudian berbalik untuk melihat rantai di belakangnya. Untuk sementara, dia memiliki ilusi kehidupan yang meragukan. Ketika Bijita mengerahkan kekuatan suci, ada banyak batasan. Ini tidak perlu dirinci dan dapat dikesampingkan. Tetapi untuk membangkitkan aturan dunia, rantai di belakang Bijita adalah medianya. Kurang mengerti ini. Medium, divine power-nya tidak bisa digunakan sama sekali. Meskipun rantai ini memungkinkan Bijita untuk menggunakan aturan dunia dan membuatnya lebih kuat, itu juga merupakan kelemahan fatalnya. Yang lain tidak akan berdiri di sini sebodoh Qin Yichen dan dipukuli. Ketika mereka melihat rantai di belakangnya terhubung ke langit, mereka semua menargetkan mereka seperti orang gila. Bijita sering dirugikan dalam pertahanan seperti itu. Dikirim kemana-mana, menguras kekuatan fisik. Ini bukan pertama kalinya Bijita awalnya berpikir bahwa ini adalah tahap yang harus dilalui oleh setiap orang yang menggunakan kekuatan suci, tetapi sekarang tampaknya tidak. Misalnya, Qin Yichen.
Ini anjing ini. Untuk dapat berkomunikasi dengan dunia tanpa menggunakan media apapun jelas di luar pemahamannya. Terutama ketika dia melihat bahwa Qin Yichen dapat dengan mudah menggunakan kekuatan sucinya tanpa menahan serangan balik. Mentalitasnya hampir runtuh. Mengapa? Mengapa saya harus menderita semua jenis serangan balik ketika saya menggunakan kekuatan suci saya? Tetapi dia tidak menggunakannya sama sekali. Dan melihat tindakannya, dia sama sekali tidak terpengaruh. Anda bajingan. Bijita ingin melakukannya lagi. Tetapi dia telah mengajari Qin Yichen pelajaran sejak awal. Dan tujuannya telah berubah. Tidak lagi hanya untuk pelajaran, tetapi untuk menemukan sedikit kepercayaan diri. Lagi pula, dalam perbandingan seperti itu, kerusakannya benar-benar terlalu besar. Jika Qin Yichen menukar harga yang lebih mahal untuk kualifikasi menggunakan kekuatan suci, tidak akan ada perlawanan di hati Bijita. Bagaimanapun, ini adalah hal yang normal. Tapi sekarang, dia tidak perlu melakukan apa-apa, dan dia tidak perlu menanggung apa-apa. Sebagai perbandingan, Bijita terasa seperti lelucon. Menatap Qin Yichen dengan kejam, tepat ketika Bijita hendak memulai, tiba-tiba, sebuah suara nyaring menyebar di langit. Bijita sudah cukup, jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu melakukannya lagi. Frodro datang terlambat, memasuki arena secara langsung, melirik api yang telah menghilang di sekelilingnya, dan bersenandung ringan. Demi penarikan divine powermu yang tepat waktu, aku tidak akan peduli padamu kali ini. Setelah berbicara, Frodro memandang Qin Yichen di sampingnya. Apakah kamu baik-baik saja? Ini salahku karena aku tidak menjelaskan kepada mereka bahwa kesalahpahaman seperti itu terjadi.